Hello Morse Fam, this is Breaking Morse. Tanggal 18 November 2022, dua company tech besar di Indonesia melakukan layoff besar-besaran dan jumlahnya ribuan orang. Dan untuk menanggapi hal ini, kami sudah mengundang dua orang, yaitu Pak Dudi Arisandi, HR Practitioner, dan Mbak Ligwina Hananto, seorang financial planner, dan kami sudah tersambung dengan mereka. Oke, kita sudah tersambung dengan Dudi Arisandi, seorang HR praktisi yang udah tidak perlu diperkenalkan lebih jauh lagi buat Morse Fam. Tapi kita juga kedatangan Mbak Ligwina Hananto, seorang financial planner, stand up comedian juga, banyak lah profesinya lah. Nah, pasti pada tahu. Nah, kita nih pengen mendengar nih pendapat kalian berdua nih. Mungkin kalau Pak Dudi dulu kali ya tentang Ya, layoff yang terjadi pas hari ini kita rekaman nih kemarin banget di Goto 1.300-an orang dan juga ruang guru juga ini ya juga ada layoff lumayan banyak juga. Nah, kalau dari Pak Dudi sendiri nih tentang layoff kemarin gimana nih tanggapannya nih? ya tentunya aku nggak ada di posisi untuk menilai mereka as a company ya. Ya, betul. Ya nggak pas kalau aku Mm, harus menilai apakah kebijakan mereka benar atau tidak. Nggak, bukan di mm, situ. Saya mm, yakin bahwa semoga saja, tetapi bahwa semoga ini mm, adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil gitu karena setelah melalui banyak proses gitu ya. mm, mm, Tetapi tentunya sangat mengejutkan ketika itu terjadi pada perusahaan yang besar gitu ya. mm, mm. Padahal seperti yang kita tahu, PHK ini tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar sebetulnya gitu ya. Iya, iya. Kebetulan mereka besar sehingga media langsung menanggapi itu dengan sangat riuh ya. Tetapi Mm, sebenarnya di balik semua itu masih ada juga perusahaan-perusahaan lain yang kita nggak tahu tapi ya melakukan PHK juga sebenarnya gitu ya. mm, mm, Dan buat teman-teman yang terkena dampak, saya percaya bahwa ini bukan akhir dari semuanya, bukan mm, akhir dari segalanya. mm, Tidak perlu terburu-buru juga untuk langsung healing, langsung sembuh dari luka ini gitu ya, dari mm, proses ini. Karena pastinya kekecewaan itu akan muncul lah di mm. teman-teman semua Iya, gitu. iya, Saya iya. yakin itu semuanya pasti kecewa. Mm, Saya nggak mau berpura-pura menjadi saya ikut merasakan dan sebagainya. mm. Pasti teman jauh lebih merasakan sedihnya dan berat berat bebannya gitu. Tapi saya selalu yakin bahwa ini bukan akhir dari perjalanan kalian untuk berkarya dan berkarir dimanapun nantinya. Sampai Oke. situ dulu lah mungkin untuk menanggapi ini. Oke, oke. Mungkin ada pertanyaan juga nih untuk Pak Dudi, masih Pak Dudi ya. Untuk prosedur layoff sendiri sebenarnya tuh itu gimana sih? Apakah benar harus minimal 14 hari atau gimana? Ya, bahasa undang-undangnya, nah ini juga mungkin yang saya sarankan ya buat Hmm, teman-teman yang hmm, terkena dampak gitu, ataupun yang tidak terkena dampak untuk hmm, mulai mempelajari lah. Karena kan kita nggak tahu ya, hari ini hmm, mungkin tidak terjadi pada kita, besok terjadi sama kita. hmm, Dibaca deh PP nomor 35 tahun 2021 itu hmm, tentang PKWT dan tentang PHK di hmm, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini dari turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. hmm, Dibaca di sana ada penjelasan lebih detail mengenai tata cara PHK sebetulnya. Kalau bahasa di PP tersebut bahwa pemberitahuan PHK itu paling lama. Nah, itu yang paling lama 14 hari. Soalnya hmm, bisa kapan aja memang disayangkan gitu. Tapi bahasanya memang begitu ya. ya, Paling lama 14 hari. Tetapi kalau saya melihatnya, karena hmm, paling lama 14 hari, ya keputusan masing-masing terserah lah ya. Tapi hmm, kenapa nggak digunakan waktu yang paling lama tadi? Bukan yang dadakan atau bukan yang mohon maaf misalnya kalau ada yang bahkan pemberitahuannya mungkin secara tertulis tidak tatap muka gitu ya. hmm, Em, Ya ini tidak diatur, Andri, sayangnya tidak ya, diatur di ya, undang-undang hmm, mengenai cara. Tetapi kalau dalam penyampaiannya katanya proses PHK-nya dengan respect dan dignity, ya benar-benar lakukan dengan respect dignity dong. Bukan cuman hmm, tulis doang di pengumuman, tapi pada kenyataannya tahu-tahu udah dibayarin pesangon misalnya. Padahal hmm. belum belum dikomunikasikan. Kan ada Iya. katanya yang begitu ya. Oke, oke. Kalau dari Pak Dudi sendiri nih, kalau hak-hak mereka sendiri nih, kayak yang kena PHK ini gimana nih? Oke. So jadi ini bisa jadi kayak jadi saran buat teman-teman yang terkena dampak ya. Pertama, pahami yang menjadi haknya kalian apa. Hmm, Pahami, tanyakan sama HR-nya di tempat kerja masing-masing hmm, apa yang menjadi haknya ketika teman-teman menjadi
atau terdampak PHK, itu tanyakan. Hmm. Kemudian ya pastikan setelah ini, setelah cukup tenang gitu ya, pastikan teman-teman juga perbaharui CV ya, kemudian coba apply lagi di tempat yang baru ya, dan saya yakin kesempatan pasti akan lebih terbuka, dan jangan sampai tidak terhubung dengan siapapun gitu di situasi yang sulit ya, karena Iya. ini Hmm. saya mengkhawatirkan kalau ada yang stresnya ternyata berlebihan juga gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. dan thank you Murs udah bikinin listnya. Tolong buat siapapun teman-teman HR Hmm. ataupun para founders, janganlah dilarang-larang teman-teman ini untuk isi Hmm. Hmm. form list yang Murs buka gitu Iya, buat iya, iya. terdampak PHK ya. Oke, Itu oke. aja, thank you semuanya. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari Mbak Liwina sendiri nih, sebagai financial planner, kan mereka yang kena layoff ini kan mereka mendapatkan pesangon nih. Nah, pesangon ini bijaknya tuh dipakainya seperti apa ya? Tadi Pak Dudi kan sempat Kasih bilang dikit, healing. Dri. Aku financial trainer bukan planner karena udah nggak bikin plan. Oh gitu, trainer. Berarti melatih ya? Ya, jadi ngajar aja Oh supaya ngajar orang aja. bisa bikin sendiri financial plan-nya. Ya, Oh, yang oke. dilakukan kami di Kiam Financial tuh memang Hmm. biasanya kalau ada program disebutnya istilahnya kan pensiun dini gitu ya. Iya. Beberapa kali itu memang ada beberapa sesi mulai dari kayak one on one session, Hmm. kadang-kadang juga mengajak tim teman-teman yang psikolog. Tapi biasanya memang ada kayak 7 langkah yang harus disiapin dan itu cukup detail. Jadi Hmm. pesangon itu jangan sampai hilang begitu aja. Jadi sangat bagus kalau perusahaan bisa membekali para karyawan yang kena layoff ini dengan guidelines apa yang harus dilakukan. Tapi biar Hmm. gampang aja nih buat Hmm. teman-teman yang nonton, Hmm. ada 3 hal yang harus segera disiapkan kalau Hmm. nanti sampai amit-amit kena PHK. Hmm. Yang pertama itu adalah beresin utang. Karena gini, kalau buat gue ya, kemarin kan sempat rame isu resesi ya. Hmm. Gue lebih takut isu PHK daripada resesi. Karena Hmm. resesi yang kayak gelombang lewat aja tuh nggak apa-apa. Tapi kalau resesi yang dalam diikuti PHK, nah itu baru wah kayak kiamat kecil gitu. Hmm. PHK itu kan kita kayak tertutup pintu penghasilan untuk sementara waktu kan. Iya. Nah, cicilan utang tuh jalan terus, Ndri. Hmm. Nggak Hmm. peduli kita punya pekerjaan atau enggak gitu. Jadi ketika terima pesangon, tadi sempat Kang Dudi menyinggung kalau perusahaannya besar-besar dan taat aturan kan ada pesangonnya, tapi kan tidak semua, bukan hanya perusahaan besar yang ada isu PHK, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang kemampuan pesangonnya lebih rendah, belum tentu sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan, boro-boro tentang notice berapa hari, bahkan pesangonnya juga belum tahu ada apa enggak. Kemarin bahkan sempat ada isu yang BPJS ketenaga kerjaannya aja nggak sempat dibayarkan misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gini nih, nomor 1 cicilan utang tuh harus kita selamatkan lebih dulu. Karena kalau cicilan utangnya terutama adalah rumah tempat kita tinggal, at all cost ini harus kita proteksi supaya kita pertahankan supaya keluarganya tuh nggak kocar-kacir harus kemana-mana. Jadi begitu terima pesangon, 3 hal yang harus disiapkan adalah mikirin soal pembayaran utang. Yang kedua adalah tentang fasilitas kesehatan mau dari mana. Banyak orang nggak sadar begitu nggak punya pekerjaan tuh fasilitas paling penting yang hilang itu adalah fasilitas kesehatan, baik BPJS kesehatan maupun asuransi kesehatannya. Yang ketiga adalah segera hitung ulang pengeluaran bulanan kita tuh jadi berapa. Ketika tidak punya penghasilan, sangat logis untuk turunin jumlah pengeluaran supaya beban per bulannya tuh nggak terlalu berat. 3 itu yang harus dipegang duluan sebelum nanti ada yang lain-lain. Itu 3 itu pokoknya wajib banget ya untuk dilakukan lah ya. Ya. Oke, oke. Jadi jangan healing dulu gitu ke Bali. Tadi kan soal Aku Pak tuh Dudi bilang aku tuh healing ada soalnya. kekhawatiran gini, Ndri. Beberapa kali kalau tim Kiam Financial dari kantor aku dipanggil untuk membantu proses layoff sehingga dapat pesangon itu uangnya kita ajarin harus diapain. Banyak itu perusahaannya itu, jadi gini, PHK itu kan sesuatu yang memang lazim dilakukan di dunia ketenaga kerjaan sebagai bagian dari perampingan. Kadang tuh orang yang harusnya pensiun 55, di 45 itu udah ditawarin pensiun dini. Nah yang kayak gini kan kerjanya udah 15 tahun lebih ya, jadi pesangon tuh cukup besar. Kalau kita ngelihat ini di dunia tech, yang kena layoff itu masih muda-muda banget, mungkin kerjanya juga baru 1-3 tahun. Jadi aku tuh khawatir pesangonnya emang mau berapa besar yang diterima, karena mereka juga kerjanya belum lama kan. Jadi
agak beda nih menurutku nature pengaturan uangnya dengan program persiapan pensiun dini yang sudah pernah aku lakukan untuk orang yang udah kerja 10 tahun, 15 tahun dengan tim yang masih sangat muda, baru kerja 1-2 tahun, 3 tahun, udah terbiasa penghasilannya tiba-tiba tinggi, lifestyle-nya tinggi, begitu kena layoff, pesangonnya nggak gede-gede amat karena dia baru mulai kerja gitu. Iya, Jadi iya, ini perlu kita ini juga bahas iya, juga efeknya ke anak-anak betul, muda yang kena layoff ini. betul, betul. Ya intinya adalah harus bijak lah ya untuk mengelola ini ya dananya ya, dana ini dari pesangonnya ini ya. Oke, oke. Oke, tadi obrolan kita dengan Pak Dudi Arisandi dan Mbak Lugina Hananto. Dan buat para Mers Fam yang masih bekerja, semoga baik-baik saja dan stay safe. Dan buat kalian yang kena layoff, semoga mendapatkan pekerjaan yang baru. Bye.